Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Hezkiel Wijaya di kesempatan pagi hari yang indah ini. Perenungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-30, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk pentasbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Bapak Ibu Saudaraku, perenungan pagi hari ini saya beri tema keberhasilan yang mendatangkan malapetaka. Keberhasilan yang mendatangkan malapetaka. Semua orang rindu di dalam hidupnya mencapai sebuah titik keberhasilan. Baik dia seorang pekerja, baik dia seorang pembisnis, baik dia seorang pengusaha, baik dia seorang petani, baik dia seorang peternak, pelajar, maupun dia seorang pelayan Tuhan. Semua orang rindu meraih keberhasilan di dalam kehidupannya. Tetapi ada titik di mana keberhasilan bisa merubah kehidupan seseorang. Ada orang yang ketika dia memulai kehidupannya di dalam kesederhanaannya, dia memulai karirnya, dia memulai kehidupannya, dia benar-benar menjadi orang yang rendah hati, dia orang yang selalu mengandalkan Tuhan, dia orang yang selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, dan dia selalu belajar untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Tetapi ketika orang itu sudah mencapai titik keberhasilan menurut pandang mereka, menurut kehidupan mereka, dengan apa yang sudah mereka raih. Mereka yang bisnisnya sudah menjadi lancar, mereka yang membangun usahanya berjalan dengan baik, mereka yang melayani, baik yang merintis ataupun dalam pelayanannya berkembang dengan sangat baik. Begitu yang studi juga mengalami banyak hal perubahan di dalam studinya menjadi semakin lebih baik. Nah, ketika dia memulai dengan sikap hati yang rendah hati di hadapan Tuhan dan hidupnya bergantung penuh kepada Tuhan. Mereka selalu mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Tetapi ketika di titik keberhasilan, ada satu perubahan di mana biasanya ia mengandalkan Tuhan. Biasanya dia benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Tetapi ketika dia sudah berhasil, di dalam keberhasilannya itu, dia merasa bahwa aku bisa menjalani hidupku hari ini dengan kekuatanku. Begitu juga di titik yang dialami oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-30 ini. Daud ada di masa kejayaan di dalam kepemimpinannya. Dia memimpin menjadi raja yang besar. Dia menjadi raja yang sangat disegani oleh musuh-musuhnya. Semua musuhnya takut di dalam kepemerintahannya Daud. Karena kemana saja Daud berperang, Daud selalu menang. Karena kenapa? Daud selalu mengandalkan dan melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Itulah titik keberhasilan Daud. Itulah kunci keberhasilan Daud, mengandalkan Tuhan. Kalau kita menengok ke belakang, bagaimana latar belakang hidup Daud? Daud bukanlah apa-apa. Dia bukanlah siapa-siapa, tetapi karena kebergantungan hidupnya, kerendahan hatinya di dalam ia berpaut kepada Tuhan, membawa dia menjadi seorang raja yang besar dan disegani. Namun sayangnya, di titik ini, Daud menjadi sombong. Tercatat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat 1-17. Di sana diceritakan, di dalam kebesaran dan kemegahannya Daud memerintahkan panglimanya Yoab untuk menghitung semua prajurit, semua tentara bangsa Israel. Karena ada satu bisikan di hatinya, bagaimana ia dibawa untuk ingin mengerti seberapa besar prajuritnya, kenapa ia mengalami kemenangan-kemenangan di dalam peperangan, bahkan di dalam kepemimpinannya. Ia merasa bahwa oleh karena prajurit-prajuritnya itulah ia mengalami keberhasilan-keberhasilan ini. Tapi sayangnya Daud tidak mendengarkan nasihat dari Yoab. Bagaimana Tuhanlah yang memberi kemenangan di dalam kehidupan Daud. Tetapi Daud sebagai seorang raja, ia memerintahkan kepada Yoab untuk menghitung
seluruh prajurit, bahkan semua orang yang ada atas Israel itu. Sehingga akhirnya Tuhan menjadi murka, Tuhan menjadi marah. Karena kenapa? Karena Daud sudah melihat bahwa kemenangan yang ia raih bukan karena Tuhan. Dia sudah mulai mengesampingkan Tuhan. Dia sudah merasa bahwa aku bisa meraih kemenangan ini dengan kekuatan, dengan prajurit yang ada atas bangsa Israel. Saat manusia mulai mengandalkan kekuatannya, mulai mengandalkan apa yang dia punya, mulai mengandalkan apa yang dia miliki, ataupun di dalam keberhasilannya menjadi sesuatu yang dia andalkan, melebihi dari mengandalkan Tuhan, itulah titik kehancuran, itulah titik kejatuhan, itulah titik di mana Tuhan tidak suka akan semua yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang tidak lagi mengandalkan Dia. Dan akhirnya Tuhan menghukum Daud. Dan lebih daripada itu, rakyat yang tidak bersalah pun menjadi korban karena kesalahan dari Daud. Kurang lebih 70.000 penduduk Israel mengalami kematian karena sakit sampar, karena malaikat Tuhan membunuh kurang lebih 70.000 orang-orang yang ada di Israel. Oleh karena kesalahan, karena dia merasa bisa dan merasa mampu. Inilah menjadi perenungan penting buat kita. Jikalau kita memulai hidup kita dengan kerendahan hati, saat kita dipakai Tuhan, saat kita diizinkan Tuhan untuk menikmati keberhasilan, janganlah menjadi sombong. Saat kita dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, janganlah menjadi tinggi hati. Janganlah engkau merasa semua itu karena saya bisa, dan lain sebagainya. Itu semua semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan, kepercayaan yang Tuhan beri atas hidup kita. Akan ada titik ujian. Mungkin kita sekian lama mengiring Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, penuh di dalam penyerahan, mengandalkan akan Dia, sehingga Tuhan membawa kita satu langkah demi satu langkah pada keberhasilan demi keberhasilan, sehingga sekarang kita ada dalam titik keberhasilan menurut cara pandang kita. Jikalau engkau ada di titik itu, janganlah menjadi sombong, janganlah engkau merasa bisa dan merasa mampu. Itu semua semata karena Tuhan. Begitu juga engkau yang sedang memulai perjalanan itu, tetap andalkan Tuhan. Tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Tetaplah menjadi orang yang berani menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jikalau nanti Tuhan izinkan engkau ada di titik di mana engkau mencapai keberhasilanmu menurut kacamata manusia dan dunia ini, tetaplah rendah hati. Karena semua itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Daud, ketika dia mengalami hal ini, dia menjadi sombong. Tuhan izinkan rakyatnya mengalami kesengsaraan. 70.000 bukan jumlah yang kecil. Penduduk Israel mati. Itu tercatat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24. Nah, begitu juga diri Daud juga mengalami sakit penyakit oleh karena kesalahan yang dia perbuat di dalam kehidupannya. Begitu juga di dalam langkah-langkah selanjutnya. Daud mengalami teguran yang daripada Tuhan. Bersyukur di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat 17. Daud merendahkan hati. Dia sadar betul semua yang dia miliki adalah anugerah Tuhan. Dan dia berani bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan setiap kesalahan dan pelanggaran yang dia perbuat. Sehingga akhirnya ketika kita membaca Mazmur pasal 30 ini, kita mendapati bagaimana akhirnya dia mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Ayat 9 dijelaskan, "Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepadamu Tuhanku, aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku." Penyerahan Daud lakukan di hadapan Tuhan, karena dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan.
Dan di ayat yang ke-12, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Dia meratap karena keadaan rakyatnya mengalami kesengsaraan oleh karena kesalahan yang dia buat. Tetapi di dalam ratapan itu, Tuhan memulihkan hatinya, Tuhan memulihkan hidupnya, Tuhan mengangkat dia kembali. Dan di ayat yang 13, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan janganlah berdiam diri Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang kita memang selalu merindukan, dan itulah yang menjadi pengharapan kita, menjadi orang yang berhasil. Tapi waspadalah, kadang keberhasilan juga akan mendatangkan malapetaka saat kita tidak berawas-awas dengan setiap keberhasilan yang kita capai. Sadarilah, jadikanlah itu menjadi benteng di dalam kehidupan kita, bahwa setiap keberhasilan yang yang Bapak Ibu Saudara capai, itu semua hanya anugerah Tuhan semata. Itu semua hanya pemberian Tuhan semata. Janganlah engkau menjadi sombong, janganlah engkau menjadi tinggi hati. Karena saat engkau sombong, engkau tinggi hati, itulah titik kehancuranmu. Itulah titik malapetaka akan menghampiri kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Inilah yang menjadi perenungan buat kita pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Oh, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tangan kami Tuhan, supaya kami boleh dimampukan untuk kami boleh menghidupi setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami butuhkan Engkau selalu di dalam hidup kami. Sebab siapakah kami di luar Tuhan? Bahkan atas setiap pencapaian
pencapaian, keberhasilan yang kami raih, itu semua juga oleh karena Engkau. Semua yang kami miliki juga dalam milik kepunyaan Tuhan. Biarlah hati kami, hidup kami selalu Tuhan ada di dalam penyerahan yang penuh di dalam Engkau, sehingga kami boleh terus dimampukan untuk hidup di dalam kerendahan hati, selalu hidup di dalam penyerahan penuh di dalam Engkau. Sepanjang hari ini biarlah Engkau juga selalu memampukan kami untuk kami menyadari semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan, semua yang kami perbuat itu pun semua oleh karena kemurahan kasih setia-Mu saja. Dan biarlah kami selalu bersyukur oleh karena setiap kebaikan. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan hari ini bersama dengan Engkau, biarlah Engkau yang menjadikannya berhasil oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami serahkan sepanjang hari ini atas hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beserta dengan kami. Kami sejahtera, sukacita, pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat menjalani hari yang baru di dalam sukacita yang baru dan kemenangan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan.